Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi syadid. Subhanallah. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pamekasan, Allahu Akbar, SMA 3 Pamekasan, Pangapunten, karena baru datang dari SMA 4, nah masih bayang-bayang. Yang terhormat kepada Dewan Guru dan staf pendidik SMA Negeri 3 Pamekasan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa berwajah dalam majlis yang penuh barokah ini untuk mendukung, mendoakan calon guru penggerak kami angkatan ke-7 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan cahaya nurnya melalui dinul Islam. Terima kasih terlebih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pamekasan yang memberikan waktu kepada kami, yang mana kami diamanati sebagai pengajar praktik yang nanti mendampingi calon guru penggerak yang hebat ini. Kami mohon doa dan dukungannya dari teman-teman sejawat guru-guru hebat yang ada di SMA Negeri 3 ini. Semoga dengan adanya guru penggerak yang akan bergerak dan menggerakkan sekolah ini menjadi sekolah yang terfavorit, yang menjadi sekolah unggulan dalam karakter apalagi dalam profil belajar Pancasila. Di sini izinkan kami untuk mendampingi guru penggerak kami, di mana ini adalah salah satu proses belajar dan tidak mengajari tapi belajar, proses belajar untuk menjadikan calon guru penggerak ini menjadi guru penggerak yang diimpikan, diharapkan oleh sekolah tercinta ini. Di sini kami menyampaikan tujuan diskusi, yaitu mendiskusikan cita-cita, visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Di sini akan acara pertemuan ini adalah pengantar tujuan diskusi yang telah kami sampaikan. Yang kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan prakarsa perubahan yang akan dilakukan sekolah. Yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah, dalam proses pendidikan, calon guru penggerak kami telah belajar membuat visi dirinya untuk dipersembahkan sebagai guru pendidik, untuk dipersembahkan ke sekolah tercinta ini. Beliau CGP kami mempunyai suatu harapan dengan dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid menjadi kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Tidak ada lagi tekanan atau paksaan kepada murid kami, sehingga murid kami mempunyai suatu angan-angan dan mempunyai impian bahwa sekolah ini adalah surganya yang kedua selain di rumah. Di sini izinkan calon guru penggerak kami nanti memandu diskusi. Di sini Pangapunten Bapak Kepala Sekolah bukan mengucai visi sekolah, tetapi intinya dari visi guru penggerak kami apakah sudah masuk kepada visi sekolah yang berpihak kepada murid. Di sini merupakan suatu refleksi bagi visi sekolah, di mana apakah visi sekolah sudah berpihak atau berproses pada murid.
Izinkan kami untuk mendampingi, sekali lagi mendampingi, dan nanti akan forum diskusi ini akan dipimpin oleh calon guru penggerak kami angkatan ke-7. Kepada Bapak Ihsanul Khaliqin, SPD, dipersilahkan. Pamungkutan terlebih dahulu sebelum kami berikan forum diskusi memimpin ini CGP kami persilakan untuk prakatan sambutan. Mohon kepada Al-Mukarram yang terhormat Bapak Taufik selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pamekasan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Ibu Indah Sulastri MSI selaku PP JGP Angkatan ke-7, untuk Bapak Khaliq dan juga Bapak dan Ibu peserta diskusi untuk kegiatan visi dan prakarsa perubahan. Alhamdulillah Allah menakdirkan kita kembali setelah saya bertemu di SMA. Tentu saja saya merasa bersyukur dikarenakan dari sekian banyak guru-guru yang diharapkan untuk JGP, namun ada 2 guru SMA Negeri 3 Pamekasan yang lolos dalam tahapan seleksi, yaitu Pak Jamil dengan Pak Khaliq. Yang sebelumnya sudah ada 3 guru, yaitu Ibu Rasifah, kemudian Pak Sobirin, kemudian Ibu Matus. Tentu saja saya bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan dengan tambahan JGP Angkatan 7 ini akan lebih banyak mengimbaskan, semakin banyak calon JGP ini semakin banyak mengimbaskan kepada guru yang lain. Dan tentu saja saya berharap sekali bahwa kegiatan ini diharapkan Pak Khaliq nanti sampai dengan akhir kegiatan itu sudah dinyatakan lulus. Dan juga saya berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya sebagai kegiatan pokok saja, tapi betul-betul itu dilandasi oleh hati. Bagaimanapun juga visi-misi sekolah tanpa dibalik oleh visi-misi setiap personal itu tidak ada artinya, hanya sebagai hiasan belaka. Jadi intinya setiap guru dan tenaga pendidikan itu harus punya misi secara personal, ya. Karena tugas guru itu adalah tugas yang amat mulia. Karena tugas amat mulia, tentu untuk melaksanakannya itu mesti banyak halangan dan tantangan. Itu kepada Pak Khaliq, kemudian kepada Pak Jamil di dalam kurun mengikuti proses ini, hendaknya bersabar dan penuh semangat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dari diri kita. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Indah karena telah membimbing teman kami, ya, Pak Khaliq dengan Pak Jamil. Mudah-mudahan mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan saya mohon maaf manakala kegiatan ini ada sesuatu yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Ibu dan teman-teman guru. Perlu diketahui kalau kegiatan ini adalah forum diskusi, jadi artinya nanti ada kesepakatan yang harus disepakati dari hasil diskusi ini. Jadi bukan seperti pertemuan sebelumnya seperti designasi ataupun seminar. Baik Bapak Ibu, dalam pendampingan 2 ini yang kita akan kupas adalah visi dan prakarsa perubahan. Sekolah mempunyai visi, kita akan kupas dan kita akan bedah hari ini, tapi
tidak serta-merta akan merubah visi sekolah seperti yang dikatakan Bu Iin tadi. Jadi kita hanya membahas apakah visi sekolah sudah sesuai dengan kurikulum merdeka, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, seperti itu. Visi dan prakarsa perubahan, cita-cita, visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi temanya seperti itu. Ada visi dan ada prakarsa perubahan. Nah, sebelum kita membahas, mengupas, biar kita tenang, biar kita fokus, biar kita enjoy, suasananya semakin enak, kita refleksi dulu sebentar, kita berangan-angan, kita bermimpi. Nanti kita akan lanjutkan slide berikutnya. Refleksi diri yaitu tidak ada manusia yang sempurna, dan sebaik-baiknya manusia adalah yang selalu memberi kebermanfaatan. Semoga kegiatan ini juga bermanfaat untuk sekolah, khususnya di SMA Negeri 3 Pamekasan. Tujuan diskusi kali ini yaitu mengembangkan visi sekolah. Jadi bukan visi saya selaku JGP, tapi mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Saya selaku JGP di sini hanya membantu jalannya diskusi ini. Jadi saya tidak memaksakan atau tidak menentukan visi sekolah itu seperti apa. Jadi kita bahas bersama, sesuaikah visi dengan kurikulum merdeka. Berikutnya, ini pengantar dari saya, yaitu mau jadi apa jika sudah besar. Bu Nikmah dulu pernah kecil, Bu Ulfa, Pak Warti, Pak Taufik dulu pernah kecil, pasti punya angan-angan sebelum besar. Dan apakah sesuai atau tidak? Kalau Bu Nikmah dulu mau jadi apa waktu kecil? Cita-citanya Bu Nikmah ingin menjadi hakim. Sesuaikah? Tidak sesuai. Sekarang jadi guru. Bu Ulfa dulu mau jadi hakim juga. Banyak hakimnya di sini, Pak. Kalau Pak Taufik dulu mau jadi apa rencananya, Pak? Jadi akabri, sama dengan Pak Toto. Jadi akabri, betul Pak? Oh enggak. Jadi apa Pak Toto? Jadi guru. Berarti yang sesuai di sini Pak Toto. Sesuai. Jadi cita-cita Pak Toto zaman waktu masih kecil dulu sesuai dengan sekarang. Alhamdulillah, berarti jalannya lurus pas. Kalau Pak Warti dulu mau jadi apa Pak Warti? Memang mau menjadi guru, luar biasa. Luar biasa. Pak Jamil mau jadi pilot, tapi tidak tercapai Pak ya. Ya, sekarang juga jadi pilot Pak, tapi pionir pilot di dunia pendidikan Pak Jamil ya. Oke, tercapai atau tidaknya kita sudah ketahui bersama. Dan di sini ada gambar visi bagaikan. Di situ ada gambar yang semrawut, ada gambar yang bata yang tertata rapi, ada gambar kota atau balok. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Itu ada gambar yang semrawut. Jadi seperti ini. Jika visi kita tidak selaras atau semrawut, yang diangan-angan kita semrawut, hasilnya juga akan semrawut, seperti gambar yang ada di atas, lukisan yang ada di atas. Jika visi kita tertata rapi, angan-angan dan rencana masa depan kita rapi, maka akan tertata rapi seperti bata yang ada di gambar tersebut. Jadi seperti itu perumpamannya. Kita di sini forum diskusi ini berupaya untuk merencanakan dan menyelaraskan apakah sesuai atau tidak, biar ada perubahan seperti itu. Nah, berikutnya, masih ingatkah kita dengan ini? Kakek Pak Toto. Ada yang ingat? Betul Pak Jamil. Luar biasa Pak Jamil masih ingat. Ini adalah Patih Gajah Mada. Bukan. Ini adalah Patih Gajah Mada, di mana Patih Gajah Mada mempunyai janji yang disebut dengan janji palapa,
jika Patih Gajah Mada mampu menyatukan Nusantara, maka dia akan melepaskan nafsu duniawi. Dan janjinya akhirnya tercapai. Makanya Indonesia terbentuk berkat juga karena jasa beliau. Termasuk Singapura, Filipina, Brunei itu dulunya masuk wilayah Nusantara, bukan hanya Indonesia yang sekarang, tapi termasuk Singapura, Malaysia, Brunei, dan bagian dari Filipina juga masuk dalam wilayah Nusantara. Baik, kita lanjut masuk ke materi ya Bapak Ibu. Sedikit saja saya menjabarkan materi tentang diskusi ini, alur pembuatan visi sekolah. Alur pembuatan visi sekolah, di mana di situ ada atap. Atap itu adalah awal atau aksi. T-nya aset ataupun awal. Nah, T-nya itu tantangan, A-nya itu aksi, P-nya itu pelajaran atau perubahan. Jadi ini salah satu cara untuk menentukan atau alur visi sekolah. Ini prosesnya, salah satu proses, salah satu cara. Mungkin banyak cara, tapi yang kita pelajari di dalam CGP menggunakan atap. A-nya itu aset atau awal. Apa itu aset? Aset adalah yang dimiliki sekolah. Sekolah itu mempunyai apa yang belum seberapa diberdayakan, dimaksimalkan. Seumpama kita punya lapangan, yang dimaksimalkan apa? Kita sudah punya ini komputer dan lain-lain. Apakah sudah sangat maksimal atau perlu dimaksimalkan lagi? Nah, itu salah satu contohnya. T adalah tantangan. Tantangan di sini yaitu bagian yang menceritakan, atau kesulitan yang harus diselesaikan. Jadi T-nya itu bagian yang menceritakan atau bagian tantangan yang harus diselesaikan, seperti itu. Kalau aksi yaitu bagian yang menceritakan strategi dan pelaksanaan strategi. Belajar termasuk penyesuaian strategi bila ada. P-nya yaitu pelajaran atau perubahan. Bagian yang menceritakan pelajaran atau hasil refleksinya. Kita sadar kalau kita mau melakukan perubahan dalam proses perencanaan itu memang sangat sulit. Dalam proses pelaksanaan itu pasti ada tantangannya. Cuman hasilnya insya Allah akan alhamdulillah seperti itu. Nah, ini salah satu proses cara identifikasi lingkungan belajar untuk pembuatan visi sekolah. Di bawahnya adalah prakarsa perubahan atau bagja. Nanti kita akan bahas. Saya selaku guru BJOK akan membahas prakarsa perubahan dari guru BJOK, seperti itu. Dalam kurikulum Merdeka kita ketahui bersama ada profil pelajar Pancasila dan ada 6 komponen profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, dan bertakwa. Itu yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Di sini ada kalimat Rupang. Terima kasih Ibu Nyai sudah diberikan salah satu petunjuk kepada kami. Ada kalimat Rupang yaitu saya memimpikan murid yang, mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa membantu menjawab. Saya memimpikan murid yang berakhlakul karimah. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Pak Toto mungkin yang kedua. Saya percaya bahwa murid adalah sebuah aset yang perlu dikembangkan untuk berprestasi terbaik. Oke, Pak Roti mungkin yang ketiga. Di sekolah saya mengutamakan
Luar biasa. Bu Ulfa, murid di sekolah saya sadar betul bahwa betul sekali, luar biasa. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa Bu Rima? Luar biasa. Tidak ada yang abadi Bu Rima ya, kecuali perubahan. Pak Jamil, kita dan warga sekolah ini paham bahwa murid merupakan murid mempunyai keunikan. oke, luar biasa. Setiap manusia pasti berbeda-beda sesuai dengan potensi dan bakat yang dimiliki. Seperti itu Pak Jamil ya. Baik, kita masuk ke visi sekolah. Di sini saya mengambilnya di web sekolah Bapak Ibu. Jadi seumpama memang sudah ada perubahan, mohon maaf kami tidak tahu karena di web sekolah masih tercantum visi SMA Negeri 3 Pamekasan, yaitu beriman, bertakwa, unggul dalam prestasi dan berwawasan lingkungan. Nah, pertanyaannya adalah apakah visi sekolah kita selaras dengan cita-cita untuk murid? Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Kita ketahui bersama filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau kita itu sebagai guru adalah menuntun murid untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi bahasa menuntun yaitu kita berada merangkul di sampingnya, atau bisa jadi agak ke belakang dari murid. Kalau di belakang berarti kita mendorong, kalau di depan menyeret. Guru itu menuntun, jadi bukan proses transfer ilmu yang dipaksakan agar murid itu sama dengan kita. Hakikatnya setiap manusia itu, anak kecil itu bisa berjalan, tapi selaku orang tua tugasnya untuk mengajari anak kita itu berjalan seperti apa, yaitu menuntun. Seperti ibu yang mengajari anaknya berjalan, menuntun dari sampingnya atau agak ke belakang sedikit. Jadi bukan dipaksakan agar bisa berlari seperti ibunya, bukan seperti itu. Itu menuntun, salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara. Pengertian visi. Jadi sebelum kita mengupas, kita harus paham dulu visi itu seperti apa. Visi merupakan suatu rangkaian kata-kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga dan organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan. Jadi tujuan masa depan. Visi itu tujuan masa depan suatu organisasi. Pikiran-pikiran yang terdapat di dalam benak para pendirinya. Jadi kita memimpikan murid kita itu suatu saat akan seperti apa. Bukan kata kerja Bapak Ibu. Jadi kita angan-angan yang kita inginkan, mimpi kita, murid alumni dari SMA 3 itu seperti apa nantinya, seperti itu. Ciri-cirinya yang pertama yaitu imaginable atau dapat dibayangkan. Ciri-ciri visi imaginable atau dapat dibayangkan. Desirable, menarik. Apakah visi SMA Negeri 3 Pamekasan menarik? Yang ketiga adalah realistis dan dapat dicapai. Realistis artinya jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Yang ada di depan kita saja belum kita raih. Itu masih masuk akal bahasa kasarnya seperti itu. Yang keempat adalah fokus atau jelas. Artinya kalimat visi itu tidak ambigu, jelas. Fleksibel, aspiratif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Yang terakhir yaitu communicable atau mudah dipahami. Nah, kita dalam diskusi ini saya harapkan nanti pendapat atau saran dari Bapak Ibu untuk menentukan visi sekolah. Cuma ini bukan visi yang harus dipaksakan oleh sekolah kita. Ini hanya forum diskusi, kita belajar berdiskusi
tidak harus menjadi visi sekolah. Kalau memang mungkin nanti dicapai visi yang bagus, yang realistis, yang sesuai dengan kurikulum merdeka, yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, mungkin nanti akan oleh Bapak Kepala Sekolah bisa jadi akan dibawa ke rapat Dewan Guru untuk menentukan visi sekolah seperti itu. Kita kembali ke visi sekolah. Mohon maaf Pak Taufik, info dari kurikulum sebenarnya visi sekolah sudah diperbarui, cuman yang saya dapatkan dari web sekolah ini Pak. Jadi fokus kita kali ini tidak apa-apa ini dulu. Visi sekolah yaitu visi sekolah SMA Negeri 3 Pamekasan yaitu beriman, bertakwa, unggul dalam prestasi dan berwawasan lingkungan. Bertakwa, beriman, sesuaikah dengan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka ada bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti sesuai. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan pendapat. Unggul dalam berprestasi. Unggul dalam prestasi. Apakah sama unggul dalam prestasi dan berprestasi? Mungkin Guru Fahri. Terima kasih. Kalau ada kata unggul berarti ada kata juga yang tidak unggul atau kurang unggul. Kalau misalkan seperti itu ada kemungkinan kompetisi, kemudian dari yang saya pernah tahu ada hubungannya juga nanti dengan reward dan segala sesuatunya yang di CGP pelajaran Pancasila sepertinya kita lebih tidak mengedepankan yang namanya reward dan lain-lain. Jadi untuk kata unggul mungkin ada kata yang lebih enak untuk seperti itu. Terima kasih Bu Ulfa. Mungkin katanya Bu Ulfa, mungkin dihilangkan kata unggulnya, ya seperti itu. Menggunakan kata yang berbeda, diganti atau lebih disingkat lagi. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Ulfa. Mungkin Bu Rima. Terima kasih. Kalau saya cermati unggul dalam berprestasi, ini kan visi ya. Kalau saya cermati dari definisi visi itu adalah sebuah gambaran impian yang menjadi tujuan, Jadi menurut saya ini unggul berprestasi itu saya kira itu kan sebuah harapan, adalah suatu keinginan. Jadi nanti bagaimana sekolah dapat mencetak siswa-siswa yang unggul, karena tidak semua anak itu memiliki potensi atau mungkin potensi yang dimiliki anak itu berbeda. Jadi anak bisa mengembangkan sesuai dengan potensinya, tapi tetap unggul dalam potensi masing-masing. Begitu. Jadi kata unggul itu sifatnya luas. Setiap anak memiliki potensi masing-masing. Itulah potensi yang nantinya dikembangkan, yang disesuaikan dengan kebebasan anak. Dalam kurikulum itu, kurikulum merdeka kan ada dengan kebebasan gitu. Jadi bagaimana anak itu bisa mengembangkan potensinya sesuai dengan bakat minatnya masing-masing. Menurut saya begitu, karena visi itu ya, dia dari definisinya bahwa visi itu adalah sebuah keinginan, cita-cita, harapan, tujuan. Jadi visi unggul dalam berprestasi itu adalah menurut saya itu ya tetap bisa, karena cuma nanti pengembangannya unggul itu secara luas sesuai dengan potensi anak masing-masing. Begitu menurut saya. Memang dalam kurikulum merdeka itu ditekankan kalau guru itu
menghamba kepada murid, dalam arti bukan menyembah. Jadi kita memberi pelayanan yang maksimal kepada murid. Dalam kurikulum merdeka memang seperti itu. Jadi mungkin kata Bu Rima bukan unggul dalam prestasi ya. Kalau diganti ya. Mempunyai keunggulan yang berbeda-beda seperti itu. Lebih tepatnya itu seperti apa Bu? Sesuai dengan bakatnya. Betul. Oke, luar biasa. Jujur saya tidak nyampe saya ke situ. Pola pikir saya belum nyampe ke situ. Kalau menurut Mas seperti itu. Kalau beriman dan bertakwa, beriman ini sebetulnya keyakinan. Kalau bertakwa itu, ya bertakwa itu lebih ke apa namanya? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Beriman, bertakwa, atau beriman dan bertakwa seperti itu, atau religius. Ya, yakin dan menjalankan seperti itu. Ya. Satu apa namanya? Satu kaitan, cuman berbeda pelaksanaannya seperti itu kan Bu ya. Beriman bertakwa unggul dalam prestasi dan berwawasan lingkungan. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa Pak Yamin. Visi itu kan harus kali bukan nggak panjang kan? Ya, seandainya kata beriman dan kata bertakwa itu diganti religius, apakah sudah tidak mewakili dari kata beriman dan bertakwa? Beriman bertakwa diganti dengan religius. Sebetulnya masuk ya. Sebetulnya masuk. Religius, apakah religius artinya ambigu juga? Kalau saya rasa kalau religius ambigu Pak artinya. Ya mungkin Pak. Iya. Nah ini profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan. Pak Wati mungkin bisa memberi masukan kepada kami yang biar tidak tersesat terlalu jauh. Baik, terima kasih. Jadi visi itu kan memang dengan kalimat-kalimat singkat. Penjabarannya itu ada di misi tadi. Nanti di misi itu ada penjabaran dan visi. Kemudian ada tujuan sekolah dan lebih khusus kalau menurut saya biar update visi sekolah itu sesuaikan dengan perkembangan pendidikan yang ada sekarang, terutama di program Jumlah. Mungkin beriman bertakwa itu diubah berkarakter Pancasila, kompetitif dan berwawasan lingkungan. Kompetitif itu kan bisa bersaing, bisa unggul dan sebagainya. Jadi berkarakter Pancasila, iman dan takwa sudah ada semua itu dari profil belajar Pancasila itu sudah masuk semua. Kemudian kata kedua itu kompetitif dan ketiga itu berwawasan lingkungan. Jadi itu saya kira sudah memadai sebagai cita-cita kita
memberikan pembelajaran kepada siswa menjadi siswa alumni SMA 3 itu bisa berkarakter Pancasila, kompetitif dalam hal apa saja, bisa akademik, bisa non akademik. Nah, kemudian berwawasan lingkungan sudah selaras dengan apa yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya kira itu. Terima kasih Pak Budi. Berkarakter Pancasila berarti semua yang masuk itu Pak ya. Jadi semua profil pelajar Pancasila kalau dalam bahasa visi berkarakter Pancasila ini semua sudah masuk. Beriman masuk, semuanya sudah masuk. Kompetitif, unggul dalam prestasi diganti kompetitif. Lebih luas memang, bahasanya lebih luas. Kompetitif di segala bidang, kan seperti itu Pak yang kita inginkan bersama. Kompetitif dan berwawasan lingkungan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka ini. Mungkin adakah lagi yang bisa memberi masukan Pak Taufik? Terima kasih. Barangkali ada hal yang ingin saya berikan sebagai bentuk respon tentang visi sekolah yang ditanyakan sekaligus visi itu sudah beriman bertakwa unggul dalam prestasi. Seringkali saat saya menjadi pimpinan upacara, di saat pemberian piagam penghargaan, maka saya perlu memberikan semacam semangat pula kepada anak yang tidak mengikuti event dan tidak mendapatkan kejuaraan. Yang sering saya sampaikan bahwa prestasi itu tidak hanya dan harus berkaitan dengan perlombaan. Kalian bisa berprestasi dalam bentuk yang lain di luar akademik dan akademik. Barangkali kalian itu menjadi sosok siswa yang punya akhlak tadi. Sekali waktu tidak ditunjukkan oleh sebuah piagam. Kemudian dan prestasi itu harus mendapatkan juara 1-2. Dengan mengikuti ajang perlombaan, kalau ini dikaitkan dengan perlombaan, maka itu sudah termasuk prestasi. Cuma bahasa yang lebih pas barangkali kompetitif. Jadi kompetitif itu tidak harus selalu ada di atas, tapi semangat untuk meraih itu ada gitu ya. Itu ada. Kemudian saya juga sering menyampaikan kepada teman-teman pembina OSN itu bahwa tidak cukup pembinaan akademik non akademik itu hanya melalui pembinaan yang selalu dilakukan oleh Bapak Ibu, tetapi memunculkan jiwa kompetitif, semangat tarung gitu, semangat yang dibutuhkan. Kalau juara 1-2 itu ya karena posisinya ya gitu. Jadi ini tanggapan saya, memang prestasi seringkali diartikan sesuatu event yang mendapatkan juara, kan gitu ya Pak. Kalau tidak berjuara, kan bisa diartikan tidak berprestasi. Padahal itu termasuk prestasi, karena semangat juangannya itu sudah ada gitu. Cuma kalah menang itu sudah ada di dalam suatu perlombaan. Kemudian juga saya juga setuju dengan Pak Wati, bertakwa itu sudah masuk di dalam sila yang kelima itu semuanya. Lebih pas itu berkarakter Pancasila. Dari 5 sila ditambah kompetitif ya. Kompetitif ini keinginan untuk selalu tampil ya. Nah, perkara juara itu bukan urusan kita. Mungkin ini respon dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Beriman dan bertakwa, jadi kita sepakati berkarakter Pancasila, karena di dalam profil pelajar Pancasila di situ sudah ada semuanya, mencakup semuanya.
Terus bahasa unggul dalam prestasi, memang kalau dari bahasa untuk memacu semangat lebih kepada kompetitif. Jadi diharapkan alumni SMA Negeri 3 Pamekasan kompetitif. Jadi bukan hanya di sekolah, tapi setelah lulus, apalagi di era seperti saat ini, Pak, era digital. Bahasa prestasi hanya meraih juara. Kita berpandangan seperti itu, gitu, Pak, ya. Tapi kompetitif, alumni dari SMA Negeri 3 Pamekasan mempunyai daya saing, kan, Pak. Mempunyai daya saing untuk meraih kebahagiaan atau kesuksesan yang mereka inginkan, seperti itu. Disepakati seperti itu, Bapak Ibu, dan berwawasan lingkungan. Ada lagi mungkin, atau ya, sebelum disepakati. Terima kasih, Pak Olik. Terima kasih juga sudah mengundang saya di acara ini. Dan mohon maaf kepala sekolah, kalau saya ngaji tentang filsafat, Pak, dari Dr. Farudin Faiz, dulu guru besar atau dosen di UGM, di mana beliau juga mengidolakan Socrates, ahli filsafat dari Yunani. Dia menyampaikan bahwa strong mind discusses ideas, bahwa orang yang berpikiran kuat, dia akan selalu mendiskusikan tentang ide-ide dan gagasan. A French mind discuss ever, bahwa orang yang kemampuan berpikirnya biasa-biasa aja, dia hanya mendiskusikan tentang kejadian atau peristiwa. Dan yang paling parah, a weak man discuss people, bahwa orang yang mempunyai pemikiran yang kurang bagus, kurang cerdas, atau kurang dari rata-rata, dia akan selalu hanya membicarakan orang lain, bahkan lebih ngeri itu hanya memfitnah orang lain. Jadi bukan hanya di undangan ini, saya kira bagi para pemikir tentang kemajuan sekolah itu dapatnya bisa ditindaklanjuti besok-besok. Ini adalah pembuka sebenarnya. Pak Holik maupun Pak Jamil adalah pembuka bagaimana kita selalu mengedepankan berpikir ide-ide yang bagus dan gagasan-gagasan yang bagus demi kemajuan sekolah. Jadi tentang perubahan visi sekolah, saya sangat setuju sekali. Apalagi yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, bahwa anak-anak berprestasi itu bukan hanya di perlombaan atau kejuaraan. Dengan mereka bisa tertib ke sekolah, itu sudah membawa nama baik keluarga, terutama orang tua tidak disibukkan kalau nanti dia terlambat, harus 3 kali terlambat harus hadir ke sekolah. Karena saya sering sampaikan kepada anak-anak, kalian dikatakan khianat kepada orang tua apabila kalian tidak mengikuti aturan dan tata tertib sekolah. Itu termasuk khianat kecil terhadap orang tua. Jadi dimohon kalian untuk dapatnya bisa menjalankan atau mematuhi peraturan sekolah. Itu sekolah akan terbantu banyak, tidak direpotkan dengan tindakan anak yang tidak tertib di sekolah. Jadi saya sangat setuju sekali dengan visi yang disampaikan tadi, bahwa visi SMA 3 kita lupa dengan berkarakter Pancasila, kompetitif dan berwawasan lingkungan. Terima kasih Pak Wati dan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak Toto. Perlu saya simpulkan kalau hasil diskusi pada kegiatan ini, visi sekolah SMA Negeri 3 Pamekasan, kita simpulkan berubah. Yang sebelumnya beriman, bertakwa, unggul dalam prestasi dan berwawasan lingkungan, dirubah atau diganti menjadi berkarakter Pancasila, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Semoga ke depan hasil diskusi ini seperti yang disampaikan Pak Toto dapat berkelanjutan, karena ini ada hubungannya dengan misi, tujuan, dan program-program sekolah. Jadi kegiatan ini tidak hanya sampai di sini seperti itu Pak Toto ya. Jadi ini adalah awal untuk suatu perubahan menuju ke yang lebih baik. Memang untuk berubah sangat sulit, tapi jika tidak dipaksakan dan dibiasakan, maka tidak akan ada perubahan seperti itu. Berkarakter Pancasila, kompetitif, ya, berkarakter Pancasila, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Tidak ada lagi kalau seperti itu. Mungkin saya lanjutkan kepada prakarsa perubahan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam modul 1.3 dalam modul 1.3 pendidikan calon guru penggerak, saya diajari tentang prakarsa perubahan. Di SMA Negeri 3 Pamekasan, apakah prakarsa perubahan yang ingin saya capai atau yang ingin saya eksekusi? Di situ ada yang dikenal dengan namanya Bagja. Bagja ini adalah model manajemen perubahan yang merupakan akronim dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Jadi Bagja itu kepanjangan dari itu. Perbedaan Bagja dengan analisis SWOT, kalau Bagja ini apa yang sudah kita miliki, kalau analisis SWOT apa yang belum kita miliki, aset apa yang belum kita miliki. Nah, kalau Bagja ini apa yang sudah kita miliki dan apakah harus dikembangkan, seperti itu. Dalam kegiatan ini saya akan memaparkan Bagja yang saya susun dan saya kumpulkan di dalam modul 1.3, yaitu yang pertama, Bagja prakarsa perubahan, meningkatkan kebugaran peserta didik melalui senam pelajar Pancasila dan senam aerobik. Kenapa saya menarik ini? Selaku guru olahraga, saya sendiri sadar kalau tidak dimulai dari ini, dari hal-hal yang kecil, mau dari mana lagi, seperti itu. Ada senam pelajar Pancasila dan senam aerobik. Kalau kita masukkan senam pelajar Pancasila saja di tingkatan SMA, mungkin anak-anak kurang menarik. Tapi kalau senam aerobik, anak-anak mungkin lebih, itu harapan saya, lebih menarik. Karena musiknya lebih cepat, gerakannya lebih energik, dan bisa berganti-ganti. Beda dengan senam pelajar Pancasila yang sudah paten, musiknya dan gerakannya sudah paten, seperti itu. Memang ada dua. Sebetulnya sebagai guru, harapan saya di sini selain ini, Bapak Ibu, selain ini, saya sempat memikir di pikiran saya, di benak saya itu sempat ada tentang komputer sebetulnya, Pak. Awalnya saya mau membahas komputer. Di era digital ini sudah eranya digitalisasi. Kalau anak atau alumni di SMA Negeri 3 Pamekasan tidak bisa menggunakan dari yang mudah-mudah terlebih dahulu tentang komputer atau perangkat sejenisnya, itu gimana mau berkompetitif? Kembali ke visi kita. Sebetulnya itu. Cuman saya sadar, saya selaku guru video kan, saya pengen mulai dari ini dulu. Jadi yang saya harapkan ke depannya
yaitu ingin mengadakan pertemuan melibatkan kepala sekolah dan guru, apakah disetujui atau tidak. Jadi awalnya harus prunubun bahasanya. Mohon pamit dulu, apakah disetujui atau tidak. Itu program dari kami. Dilaksanakan sebelum peserta didik masuk kelas di pagi hari. Setiap hari, kalau di bayangan saya, setiap hari ada pelajaran PJK kecuali hari Senin. Jadi anak-anak setiap pagi sebelum masuk ke kelas kita bersenam bersama dulu. Apakah pengaruh senam mempengaruhi terhadap prestasi belajar siswa? Karena saya yakin pasti mempengaruhi. Kadang anak kita tidak tahu anak tidurnya jam berapa. Ada yang masih ngantuk datang ke sekolah. Ada yang malah ada yang kadang belum mandi datang ke sekolah. Nah, setiap hari ada anak olahraga, kita senam dulu bersama, sempatkan waktu 15 menit setelah itu masuk ke kelas. Itu di benak saya seperti itu. Berikutnya yaitu tentang ambil pelajarannya, mendiskusikan. Ini salah satu kegiatannya. Jadi ini rincian Bapak Ibu. B-nya itu buat pertanyaan, A-nya itu ambil pelajaran. Mendiskusikan dengan siswa model senam yang diinginkan. Ini saya sudah tanya kepada siswa sebelum saya mengajar senam. Senam apa yang diinginkan? Aerobik, rata-rata memang anak-anak pengennya aerobik. Mereka malah tidak paham senam profil pelajar Pancasila. Saya sampai heran, setiap pagi lagu yang kalian dengarkan itu apa? Ya itu Pak. Padahal itu lagunya profil pelajar Pancasila yang kita putar setiap harinya. Sebelum berdoa, ya Pak David ya. Sebelum berdoa kita selalu putar lagu profil pelajar Pancasila. Setelah saya kenalkan senamnya, oh jadi seperti ini, seperti itu. Model senamnya seperti itu, bisa dipelajari langsung di lapangan, bisa juga melalui YouTube. Siswa dapat lebih bugar sebelum mengikuti pembelajaran di kelas, siswa lebih aktif mengikuti pembelajaran di kelas. Itu hasil surveinya seperti itu. Menyiapkan sound system, waktu yang digunakan sekitar 10 menit, guru juga terlibat, ikut aktif biar semangat. Terus seluruh warga sekolah dan ada SK-nya. Ini bagian dari prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan artinya yang belum terjadi di sekolah ini. Saya sudah merintis di kelas 11 IPA 1 sampai kelas 11 IPA 5. Itu sudah bisa semua. Saya bagi beberapa kelompok, anak-anak sudah belajar dan sudah banyak yang hafal. Kita bisa minta tolong atau memberdayakan mereka nanti pada saat kelas 12 atau di tahun ajaran baru secara bergantian seperti doa. Kalau doa kan bergantian setiap harinya. Nah ini senamnya yang bergantian, siapa yang memimpin kehidupan seperti itu. Atau paling tidak minim di hari Jumat sehat. Setiap 1 minggu sekali, kalau tidak bisa dipaksakan setiap hari. Itu Pak salah satu prakarsa perubahan yang ingin saya adakan di sekolah seperti itu. Selaku guru PJOK. Dan di sini, nah seperti ini saya sempat rekam sama anak-anak di upload di YouTube, saya ambil ini gerakannya. Ini gerakan wajib senam profil pelajar Pancasila. Jadi se-Indonesia sama. Gerakannya seperti ini, musiknya seperti ini. Kalau yang diikuti Bapak kepala sekolah kemarin di depan aula itu Pak, itu senam mau miring. Senam mau miring. Gerakannya juga wajib, musiknya juga sama.
Saya yakin kalau semua dewan guru seumpama nanti, semua dewan guru sebelum memulai pelajaran ikut aktif di lapangan, saya yakin seru, ceria. Perasaan ngantuk, perasaan bosan, dan perasaan malas untuk belajar akan sangat berkurang. Hari Senin satu upacara bisa dilaksanakan di hari Selasa sampai Jumat, atau bisa dilaksanakan setiap hari Jumat. Anak-anak sudah paham tentang melihat YouTube pun mereka sudah hafal. Gerakannya hanya simple, waktunya tidak sampai 3 menit. Ya, kita bisa mengikuti anak-anak Bapak Ibu. Pak Wardi di belakangnya anak-anak, apalagi yang di depan itu. Ya, maaf Pak Alex. Sebelum sekolah memberikan jadwal yang paten tentang senam bersama profil belajar Pancasila, ayo dari semua guru olahraga, saat yang pertama kita kumpul senam dulu, baru ke gurunya masing-masing. Jadi kita awali di PJOK dulu, pembelajaran olahraga dulu. Jadi mari kita sama-sama sepakati semua guru olahraga, kita kumpul jam pertama olahraga, kita perkenalkan senam profil pelajar Pancasila kepada anak. ya Pak Toto, terima kasih Pak Toto. Ya, memang keinginannya kita seperti itu Pak Toto, memberi contoh dulu, nanti kita ada diskusi dengan kepala sekolah apakah disepakati atau disetujui atau tidak. Ini merintis Bu, masih merintis dari kepala sekolah. Kok dipanggil Bu Iin Endang Sulastri? Makanya panggil Iin, kok saya baca Endang Sulastri, mana ada In-nya gitu. Kalau ada In, ada On gitu. Ini kesempatan yang sangat baik dengan adanya kegiatan yang oleh Pak Holik tentang prakarsa perubahan itu lebih cenderung karena bidangnya itu masalah olahraga, masalah kesehatan. Saya sudah cukup lama ingin mengadakan gerakan suka-suka olahraga untuk warga SMA Negeri Kabupaten. Mungkin Pak Toto sudah pernah sebut. Ya, apres itu semangat ya. Langsung eksekusi Pak. Mungkin hari Jumat jamnya dikurangi Pak. Gitu. Kegiatan gerakan suka-suka olahraga itu diikuti oleh guru TU warga sekolah. Di mana SMA 3 itu banyak prasarana olahraga. Yang saya bayangkan itu ada satu hari dalam satu bulan semua guru dan TU itu melakukan olahraga semua. Ada guru yang tidak bisa main basket tapi bisa main bulu tangkis, yang kelompok sesama bulu tangkis. Ada yang goes, kelompok dengan goes. Tapi diawali dengan senam masal dulu, baru setelah itu sesuai dengan bidang olahraga itu. Bahkan olahraga jalan-jalan, bagi yang tidak bisa naik sepeda dan sebagainya, membentuk kelompok untuk ini sudah saya berikan kepada guru olahraga, Bu Ade, Pak Toto, kemudian Pak Holik. Namun itu belum ada tindak lanjut tentang apa yang mengganjal itu barangkali. Makanya Pak Holik, saya sangat setuju dengan adanya prakarsa perubahan yang digagas Pak Holik. Karena dari kegiatan Dharma Wanita, terus terang aja, ini 1 bulan sekali ada senam SMA, SMK yang itu senam semuanya, guru-guru yang senam. Jadi guru perempuan kelompok sendiri, sehingga bisa dijadikan sebagai kegiatan Dharma Wanita. Bapak-bapaknya bisa, SMK, SMA yang lain juga. Kalau SMA 3 cukup bersembilan. Mari kita diskusi lagi Pak Holik ya, masalah olahraga. Saya sangat senang sekali. Terima kasih. Respon sangat antusias sekali ini dengan adanya senam
ketika ngajar tadi itu rasanya juga mau senang. Cuma malu sama anak-anak karena saya pakai baju seperti ini. Cuma mendengarkannya itu sangat ini sekali, sangat senang sekali begitu, semangat balik. Ini usul mungkin sekaligus ini ada kesiswaan, ada Bapak Kepala Sekolah, dan juga kita yang selaku guru, komponen yang ada di sekolah. Mungkin anak-anak yang terlambat, anak-anak yang melanggar tata tertib ketika jam masuk, mungkin disuruh senam saja, biar tambah menjiwai begitu. Karena di dalam karakter Pancasila itu juga ada rasa tanggung jawab. Karena saya lihat Pak Aulik ya, di dalam karakter Pancasila itu bukan hanya gerakannya, tapi bagaimana anak itu menjiwai, memahami, menjiwai dari nilai-nilai Pancasila itu, sehingga tidak hanya gerakannya saja, tapi bagaimana mereka itu bisa memahami dan menjiwainya. Nah, ketika anak itu terlambat atau anak tidak dihukum dengan cara menjemur, tidak dihukum dengan cara menyapu ruangan dan sebagainya, itu kayaknya kurang pas gitu ya. Jadi menghukumnya dengan cara seperti ini, saya sangat setuju sekali jika anak terlambat itu dihukum dengan berolahraga yang seperti tadi itu. Terima kasih. Semangat Pak. Siap, terima kasih Bu Rikma, terima kasih Pak Taufik juga. Memang Bu Rikma kemarin sempat dibahas di budaya positif itu kalau hukuman itu sudah tidak ada. Yang boleh itu konsekuensi. Dan salah satu usulan yang baik Pak Jamil dari Bu Rikma, anak-anak yang terlambat mungkin biar semangatnya tumbuh. Kalau ada anak senam di lapangan, biar ada di belakangnya. Dan terima kasih Pak Taufik, respon yang sangat cepat dan sangat tanggap dari Pak Taufik. Memang saya dulu sempat diajak sama Pak Toto, sama Pak Taufik juga diajak untuk datang di hari Sabtu. Cuma memang terkendala waktu yang sangat, iya, karena saya habis pulang ke Surabaya ke rumah keluarga. Ini suatu prakarsa perubahan yang saya yakin sangat menarik, karena saya rasa semua manusia itu butuh hiburan dan sangat membutuhkan kesehatan. Ini salah satu fasilitas. Jadi guru PJOK sebagai Bidya Pamekasan termasuk kepala sekolah memfasilitasi teman-teman yang kalau di rumah tidak ada waktu, tidak bisa olahraga, siswa-siswa juga seperti itu, kita olahraga bersama di sini. Salah satu perubahan yang memang sangat saya inginkan, dimulai dari diri kita sendiri, kan seperti itu Pak Toto ya, dimulai dari kita sendiri terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, Ibu PP, Nyai In, ada kurikulum juga di sini Bu, ada kesiswaan, ada kepala perpustakaan, teman-teman yang saya undang di sini memang hampir semuanya pemangku kebijakan yang ada di sekolah ini. Makanya saran dan kritiknya sangat-sangat membantu saya selaku CGP seperti itu, dan selaku junior dari Pak Taufik ini, beliau juga guru saya, Bu Rikma guru saya, Pak Toto ini senior saya di bidang olahraga, Bapak Ibu, salah satu tokoh olahraga di Pamekasan. Kemenangan untuk kita semuanya. Ya baik, terima kasih. Kesimpulan pada diskusi hari ini, visi sekolah SMA Negeri 3 Pamekasan yaitu berkarakter Pancasila, kompetitif dan berwawasan lingkungan, dan prakarsa perubahan yang diharapkan oleh CGP yaitu meningkatkan kebugaran peserta didik melalui senam profil pelajar Pancasila dan senam aerobik. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang menyempatkan waktunya. Demikianlah
diskusi kali ini saya kembalikan kepada Nyai In sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan kepada calon guru penggerak kami pada itu Bapak Irsanul Malik, di mana begitu semangatnya, begitu antusiasnya ingin membuat suatu prakarsa perubahan yang luar biasa didukung oleh banyak pihak, apalagi pejabat-pejabat dari SMA Negeri 3 yang luar biasa ini. Monggo Pak Oleh dan Pak Jamil yang merupakan calon guru penggerak segera tergerak, bergerak dan menggerakkan sehingga visi sekolah yang tadinya merupakan suatu harapan, impian besar untuk kesuksesan sekolah tercinta ini terwujud. Terima kasih sekali lagi kepada guru-guru hebat SMA 3 Pamekasan yang telah memberikan support, dukungan, doa agar calon guru penggerak ini menjadi lulus dan mendapatkan hasil, terutama mengimbaskan berbagi ilmu kepada guru-guru yang nantinya menjadi suatu ketertarikan kepada guru-guru yang lain agar mengikuti jejak beliau lulus menjadi guru penggerak. Dan ini harapan dari Bapak Kepala Sekolah nih Bapak, di mana Bapak Kepala Sekolah berharap bahwa warga sekolah terutama guru-guru menjadi guru penggerak juga bisa tergerak, bergerak dan menggerakkan sehingga harapan yang diinginkan oleh sekolah tercinta ini menjadi sekolah yang lebih kompetitif, ya, menjadi sekolah yang lebih maju baik dalam prestasi akademik maupun non akademik. Terima kasih kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.